Makna dan tafsir surah Al-Fatihah menurut manhaj salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku seiman, surah Al-Fatihah adalah induk dari seluruh Al-Quran, Ummul Kitab, bacaan yang wajib dalam setiap rakaat salat kita. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami maknanya sebagaimana dipahami oleh para salafus syalih? Surah Al-Fatihah, disebut surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah, terdiri dari 7 ayat, disebut juga Ummul Kitab, induk Al-Quran. Menurut hadits sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah." Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsir, manhaj salaf. Para ulama salaf menafsirkan bahwa lafaz Bismillah menunjukkan permulaan segala amal dengan menyebut nama Allah, agar diberkahi dan diterima. Nama Allah adalah Asmaul Azam, nama paling agung, yang mengandung seluruh sifat kesempurnaan. Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ar-Rahman rahmatnya meliputi semua makhluk di dunia. Ar-Rahim rahmat khusus untuk orang beriman di akhirat. Ibnul Qayyim berkata, Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan sifat rahmat yang mencakup seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim menunjukkan pengaruh rahmat itu kepada orang-orang beriman. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tafsir, salaf. Alhamd berarti pujian dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada Allah atas semua nikmat dan kesempurnaannya. Rabbul Alamin. Artinya Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara seluruh alam. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah adalah Rabb segala sesuatu yang menciptakan dan mengatur mereka, memberi rezeki dan memberi nikmat kepada mereka. 3. Rahmanir Rahimi, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna, ayat ini mengulang sifat rahmat Allah untuk menegaskan bahwa segala urusan Allah diliputi kasih sayang, baik dalam perintah, larangan, maupun takdirnya. Ibnul Jauzi menukil dari para salaf bahwa pengulangan ini menunjukkan rahmat Allah selalu hadir di setiap keadaan, saat memberi nikmat maupun ketika menimpakan ujian. 4. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Makna, salaf, Allah lah satu-satunya pemilik dan penguasa pada hari kiamat, hari ketika semua manusia dibalas amalnya. Kata Malik, pemilik, dan Malik, raja. Keduanya benar, sebagaimana terdapat dalam 2 qiraah sahihah. Ini mengajarkan tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang berkuasa di hari akhir kecuali Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makna, salaf, inilah inti Al-Fatihah dan inti seluruh Al-Quran, yang mengandung 2 prinsip besar agama. Tauhid uluhiyah, Iyyaka na'budu, hanya Engkau kami sembah, ikhlas beribadah hanya kepada Allah tanpa syirik. 2. Tauhid rububiyah, wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau kami mohon pertolongan, meyakini Allah satu-satunya tempat bergantung. Ibnu Taimiyah berkata, ayat ini menggabungkan antara kesempurnaan cinta, takut, dan harap kepada Allah. Inilah hakikat ibadah yang benar menurut manhaj salaf. Tanam ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna, salaf. Doa ini adalah permohonan petunjuk menuju Islam yang benar, yaitu jalan orang yang beriman kepada Allah, dengan ilmu, amal, dan istiqamah. Siratal mustaqim. Menurut para ulama salaf adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ibnul Qayyim berkata, Siratal mustaqim adalah jalan yang mengantarkan kepada Allah, yang ditempuh oleh Rasul dan para pengikutnya. 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Makna, salaf.
Orang yang engkau beri nikmat adalah para nabi, siddiqin, syuhada, dan syalihin. Yang dimurkai adalah Yahudi, karena mereka tahu kebenaran tetapi menolaknya. Yang sesat adalah Nasrani, karena beramal tanpa ilmu. Ibnu Katsir menegaskan, barang siapa mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, ia termasuk yang dimurkai, dan siapa beramal tanpa ilmu, ia termasuk yang sesat. Pelajaran manhaj salaf dari surah Al-Fatihah. 1. Meneguhkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. 2. Menanamkan ikhlas dan tawakal hanya kepada Allah. 3. Menyadarkan bahwa hidayah adalah nikmat terbesar. 4. Mengajarkan adab berdoa, mendahulukan pujian sebelum permintaan. 5. Menegaskan bahwa jalan keselamatan adalah mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Kesimpulan surah Al-Fatihah adalah ringkasan seluruh kandungan Al-Quran, berisi pengakuan tentang keesaan Allah, pengharapan akan rahmat-Nya, ketundukan dalam ibadah, dan permohonan petunjuk di atas jalan kebenaran. Menurut manhaj salaf, ayat-ayatnya dipahami secara tekstual, zahir, tanpa takwil menyimpang, dengan meneladani pemahaman para sahabat dan ulama generasi awal umat ini. Demikianlah kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.